Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi kuliah subuh Balai Muhammadiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melangkah menuju majelis ilmu. Karena di antara ciri orang yang Allah kehendaki menjadi baik, Allah mudahkan untuk tafaqquh fiddin, untuk mendalami ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah. Amin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, kecintaan kita, dan kita sangat-sangat berharap mendapat syafaat beliau dan juga kita dekat dengan beliau kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Al-Infitar. Kita baca terlebih dahulu, saya tuntun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idas samaa'u fatarat. Idas samaa'u fatarat. Wa idal kawakibu intasarat. Wa idal kawakibu intasarat. Wa idal biharu fujirat. Wa idal quburu bu'sirat. Wa idal quburu bu'sirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak.
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, surah Al-Infitar sudah kita bahas ayat 1 sampai ayat 5, yang mana intinya Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita tentang peristiwa kiamat dan hari akhir, dan bahwasannya manusia di hari akhir kelak pada saat kiamat pun sudah mengetahui apa yang telah diperbuat, dalam pengertian sadar kalau dirinya itu kurang cukup amal atau sudah cukup amal. Jadi kalau sudah kiamat, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, masing-masing orang sadar, ngeh banget kalau ternyata selama ini umurnya disia-siakan, kurang beramal dan kurang bekalnya menuju kehidupan akhirat. Atau sebaliknya, manusia yang bersyukur telah dimudahkan oleh Allah untuk beramal. Lalu pada ayat yang ke-6 dan seterusnya, Allah mengingatkan bahwa manusia banyak yang terperdaya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia,
apa yang telah memperdayamu sehingga durhaka tidak taat kepada Rabbmu yang maha mulia? Ini pertanyaan, tapi pertanyaannya pertanyaan retorik, bukan ingin tahu. Gusti Allah sampun pirsa. Tapi ini justru pertanyaan mengingatkan kita. Allah memberitahu kita bahwa banyak manusia yang terperdaya. Terperdaya ini apa tahu? Tertipu. Ya. Jadi manusia yang terperdaya sehingga tidak taat atau durhaka kepada Allah. Padahal Allah itu zat yang Al-Karim. Karim itu berbuat baik, mulia banget. Allah itu telah memberi segalanya untuk kita. Hidup kita itu dicukupi oleh Allah. Oksigen kita nggak perlu bayar, gitu. Transportasi kita ratau kesel pijeti iso mleh. Nggih menika mercy kill. Ya. Kaki, gitu. Jadi semua nggih. Kamera nggak usah goceki. Gitu. Ini yang nyuting kan pakai cagak dan sing digoceki. Sedangkan kamera yang diberikan oleh Allah meripat mata, tidak perlu goceki. Nah, jadi itu kemuliaan kebaikan Allah itu sungguh luar biasa kepada kita semua. Tapi mengapa manusia itu terperdaya? Mengapa manusia mereka tidak taat dan sebaliknya durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang memperdaya? Banyak. Umumnya mereka kesenangan dunia. Gharrat humul hayatud dunya. Kehidupan dunia memperdaya kita. Materi duniawi. Kalau materi duniawi itu kisarannya harta, tahta, gitu. Gandengannya wanita. Ya. Jadi orang karena ingin mendapatkan harta lalu lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dicari dikejar hanya harta dan harta. Bahkan tidak kenal halal haram. Bahkan kalau ada isu duit sekian triliun di rumah seseorang, itu ya nggak percaya nih, ya percaya tapi percaya nih kok ya enek men. Ya, kita saja cari uang jangankan berkarung-karung, ya, ngebai dompet aja tidak mudah. Sementara ada orang atau kelompok atau yang bisa disebut dengan mafia bisa mencari uang sedemikian mudahnya, tapi dengan cara-cara yang haram dan akan digunakan untuk hal-hal yang haram, untuk melanggengkan kekuasaan, untuk melanggengkan bisnis haram. Ya, misalnya begitu, narkoba supaya bisnisnya langgeng, suap sana sini, sogok sana sini, nyumpeli sana sini. Kekuasaan juga, supaya kekuasaannya langgeng, udah semua digerakkan oleh namanya dunia. Ya, kalau istilah politiknya sekarang itu oligarki. Oligarki itu orang yang punya duit. Ya, siapa? Wah, itu yang sopo sing diterane wong ngaku. Ya, tidak ada orang yang ngaku. Jadi itulah yang memperdaya manusia.
profilnya sudah ada di Quran. Contohnya Qarun. Qarun terpedaya oleh hartanya. Qarun awalnya bukan orang kaya, juga bukan keturunan orang kaya. Qarun diajari oleh Nabi Musa untuk mengolah emas. Lalu Qarun berhasil, setelah berhasil lupa. Tidak ingat pada Allah, diingatkan malah sombong. Itulah Qarun, bahkan menjadi pendukung, salah satu pendukung kekuasaan Fir'aun. Ada Fir'aun sendiri dengan kekuasaannya, karena merasa menang, merasa kuat. Cara saat ini semua sudah ditarik menjadi pendukungnya, lalu menyombongkan diri. Ketika didakwai oleh Nabi Musa, tidak hanya menolak, malah mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Malah minta kepada Haman untuk dibangunkan tempat yang tinggi, cara saat ini menara, gitu, tower, lalu melemparkan panah ke atas, lalu mengatakan, Tuhan Musa sudah saya panah. Nah, ini kesombongan, ya, kebodohan dibalut kesombongan. Ya, itu Fir'aun. Dan masih banyak profil lainnya di dalam Al-Quran. Sebetulnya yang harus kita waspadai, yang membuat manusia itu terperdaya, mudah diperdaya nafsunya, mudah diperdaya oleh setan, itu ada 3 hal. Yang pertama, gimana al-jahlu, kebodohan. Jadi kebodohan itu penyakit masyarakat. Kebodohan itu penyakit kehidupan. Sebelum zaman Islam, sebelum Nabi mencerdaskan bangsa Arab, Jazirah Arab, disebut zaman jahiliyah. Jadi kebodohan itu dekat dengan kebobrokan moral. Jadi kebobrokan keyakinan akidah. Karena kebodohan orang-orang dulu menyembah berhala. Ketika dikasih tantangan oleh Nabi Ibrahim, berhala yang kecil-kecil dihancurkan, kemudian ya tampaknya dikalungkan ke berhala yang besar, lalu menuduh Ibrahim, lalu Ibrahim membalikkan ya fakta tentang berhala besar yang masih belum hancur. Kemudian di situ berkalungkan kampak, lalu Ibrahim mengatakan, lah itu yang bawa kampak. Lalu si penyembah berhala mengatakan, ya tidak mungkin. Lah kalau nggak mungkin, mengapa disembah? Bahkan ada cerita zaman dahulu, patung itu dari tepung roti. Ketika lapar dicuili. Ya, jadi ini kebodohan. Dan itu tidak dulu, tidak sekarang. Yang namanya kebodohan dalam akidah itu sekarang ya masih banyak. Ketika punya anak atau lahir anak, masih ada orang bodoh, kemudian ari-ari ini dipendem, kemudian membongkar keramiknya yang bagus. Ya, masih ada. Ya, masih ada orang-orang yang mendukun, datang ke perdukunan meskipun jelas-jelas kebodohan. Belum lama ini, ya mungkin sekitar setahun ya, atau enggak sampai ya. Ada seorang ibu yang
datang ke dukun supaya dapat rezeki nomplok. Apa nih rezeki nomplok nih? Ya, uang kaget apa uang apa? Dukunnya mempersyaratkan ritual, dan ritualnya membutuhkan, mohon maaf, itu harus melibatkan gadis perawan. Nah, cari nggak temu, akhirnya anaknya sendiri yang ditawarkan. Jadi seorang ibu sampai seperti itu. Terus apakah rezeki nomploknya datang? Tidak. Justru dia dipolisikan, ya, perdagangan anak. Ya, jadi itu justru kena kasus. Itu namanya kebodohan. Maka ya, Islam mengajarkan kita jangan sampai menjadi orang yang nggak paham, orang jahil. Ya, kita niku diwajibkan tolabul ilmi. Tolabul ilmi itu tidak harus sekolah, tidak harus di bangku sekolah. Niki nggih tolabul ilmi. Ini nek dikasih gelar jenengan pun es tong-tong. Ya. Jadi sudah gelarnya di atas S3 atau bahkan enak sing orang muda-muda ada. Ya orang muda-muda itu. Jadi ada ya muda SD, kalau diuji lali. Ya. Wingi boten kelingan sakniki lah lali. Jadi itu kebodohan yang kedua, kesombongan. Jadi yang memperdaya manusia umumnya adalah kesombongan. Kalla innal insana layatgha. Sesungguhnya manusia itu betul-betul melampaui batas ar-ra'a hustaghna, ketika merasa cukup. Nah, sombong. Jadi pada pengajian nggak butuh. Ya, kemudian pengajian ini sapa sing teko. Ya, lihat siapa yang datang. Kebanyakan orang-orang miskin, nggak level. Kemudian lihat siapa yang ceramah. Alah, sing ceramah jauh levelnya dengan saya. Ya, ini kesombongan manusia kalau merasa sudah cukup itu melampaui batas. Ya, kemudian disebut dengan batarul haq wa ghamtun nas. Batal itu menolak kebenaran. Ya tadi. Jadi, karena yang menyampaikan orang-orang yang dianggap levelnya di bawah. Ditolak kebenaran itu. Wa ghamtun nas, merendahkan manusia. Tapi kalau atasannya sing langsung mbuh salah mbuh bener sendiko dawuh. Ya, ada yang kalau orang yang haus kekuasaan, haus jabatan itu kalau yang bawahan-bawahan menyampaikan fakta kebenaran, apa itu? Tapi kalau sudah atasannya A ya harus A, B ya harus B. Pokoknya kayak kebo di apa? Dicocok irungi. Manut. Nah, itu manusia yang ya, terperdaya oleh kekuasaan. Jadi ini yang kedua, kesombongan. Yang ketiga, al-ghaflah, lalai. Jadi yang menyebabkan manusia menika terpedaya dalam kehidupan itu adalah karena lalai. Jadi iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sudah dekat hisab manusia. Sebetulnya tahu. Manusia tahu semua itu camat. Calon mati. Calon mati apa calon mayit? Dua-duanya. Semua pasti mati. Tidak ada yang tidak tahu. Tiap hari layat. Hari ini berita menyedihkan. Supporter sepak bola rusuh. Katanya 127. Jadi katanya itu di Malang.
Ya. Kita tahu pasti mati. Tokoh-tokoh besar semua mati. Tapi kadang-kadang kita itu layat tiap hari itu seakan-akan mati itu giliran orang lain kita dilewati. Ya, gitu apa nggih? Ya. Terus kalau layat terus ki sapa baniki urut tua apa? Urut nom. Ya. Terus jawabannya jenengan riyen nggih kula ikhlas, napa kula sing keri nggih mboten napa-napa. Nah, jadi ya lalai. Ya, jadi sehingga diistilahkan oleh para ulama kehidupan dunia itu, orang dalam kehidupan dunia itu ya, seperti orang yang dikejar oleh binatang buas. Ya, binatang buas berarti bahaya. Binatang buas kucing, bukan kucing. Kucing garong kita yang buas. Harimau apa? Ya, apa buaya, ya. Lalu naik ke sebuah pohon. Nah, binatang buas itu nunggu di bawah. Ya. Artinya ketika seseorang di atas pohon itu ada bahaya. Lah kita itu hidup itu juga ditunggu oleh bahaya. Apa itu bahaya? Ada benar. Neraka. Sudah ditunggu kita itu. Neraka, surga itu sudah diciptakan dan sudah dinyalakan. Dan apinya itu warnanya, api neraka ini kenapa? Hitam. Jadi sing paling panas itu hitam. Sing panas biasa niku merah. Setelah merah itu biru. Setelah biru putih. Setelah putih hitam. Nah, kalau kebakaran dasar itu pasti hitam. Nah, itu paling panas. Itu sudah disediakan, sudah ada. Nah, itu yang menjadi bahaya. Selain itu, selain ditunggu oleh bahaya binatang buas itu, pohonnya yang dinaikin itu dikerokoti oleh dua tikus. Tikus hitam dan tikus putih. Yaitu siang malam. Ibaratnya itu siang malam. Kan siang malam itu ngerokoti terus. Semakin hari berkurang. Senajan ada yang semakin keriput, enak sing lho kok tambah kenceng ya ada. Ning tetap usia itu ada ajal, ada batasnya. Ukuran mati bukan ukuran keriput, mboten keriput. Ya. Sing keriput ya ora mati-mati nggih ada. Sing kenceng mati banyak, gitu. Jadi itu semua digerogoti oleh siang malam. Nah, artinya nanti pada saatnya yang di atas pohon itu jatuh. Dan kalau nggak siap diterkam binatang buas. Artinya manusia itu pada akhirnya mati kalau nggak siap masuk neraka, na'udzubillahi min dzalik. Tapi di pohon itu diibaratkan ada sarang lebah yang banyak madunya. Awalnya itu sadar kalau ada bahaya, tapi kemudian ketemu madu, kemudian nyicipi kok legi, akhirnya menikmati, gitu. Lupa bahaya yang mengancam. Itu orang yang ghaflah, lalai, gitu. Aslinya paham besok bakal mati, paham jelas, tapi lupa. Seakan-akan tidak akan mati. Tiap hari sibuk dengan urusan dunia. Sholat yang udah nggak diperhatikan, sholat jamaah angel, gitu. Maka dikatakan subuh kesiangan, zuhur kesibukan, asar di perjalanan.
Maghrib kecapean, Isya ketiduran. Karena hidupnya nggak pernah disetting untuk itu. Settingannya dunia. Nggak pernah sadar bahwa kita itu wajib sholat. Sholat itu tidak boleh sak-sae. Dan bahkan sholat jamaah itu khususnya bagi kaum pria itu minimal sunnah muakkad. Bahkan ada yang mengatakan wajib. Sunnah muakkad artinya ya diupayakan. Ya, jangan sampai malah ya nek iso, bukan nek iso. Diupayakan untuk melaksanakan dengan berjamaah. Jadi itu ya, contoh atau perumpamaan manusia dalam kehidupan dunia. Jadi ma gharraka bi rabbikal karim, ini bukan pertanyaan tapi peringatan. Manusia itu terpedaya sehingga durhaka kepada Allah, padahal Allah itu zat yang al-karim, yang maha baik. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah itu adalah zat yang telah menciptakan kamu dan telah menyempurnakan ciptaanmu, fa'adalak, dan juga telah menjadikan ciptaanmu dalam keseimbangan. Jadi Allah itu telah menciptakan kita, tidak ada yang lain. Allah itu yang mencipta kita enggak sembarangan, dengan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan, secara fisik, secara psikologi dan semuanya. Maka teori Darwin yang mengatakan manusia dari keran itu jelas-jelas bertentangan. Dan teori ini, teori Darwin, manusia dari kera, materialisme, marxisme, komunisme itu berkolaborasi menjadi satu, sehingga apa? Di ideologinya komunis, ini kan komunis ya. Untuk mencapai kekuasaan, komunis itu tidak segan-segan menggunakan kekerasan, membantai, gitu? Membantai. Kenapa? Karena pahamnya materialis, pahamnya Darwinisme. Manusia itu dari kera, jadi nggak apa-apa. Karena manusia itu hewan. Hewan itu yang survive, sing menang ya sing kuat. Nah, itu paham materialisme, paham Darwinisme sebelum Islam, jahiliyah sudah begitu. Jadi untuk merebut kekuasaan, nyawa manusia itu kecil. Memang harus seperti itu. Enggak heran kalau udah memberontak jenderal-jenderal, kiai-kiai. Nah, sekarang pun kalau ada orang yang masih berpandangan seperti itu, untuk kekuasaan, nyawa manusia itu dianggap enteng, nah itu. Ya, karena memang pahamnya manusia dianggap hewan, sing kuat, sing menang. Ya wis, makan atau dimakan. Nah, karena itu prinsipnya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal manusia juga diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk, disempurnakan, ya, semuanya sempurna. Ya. Tubuhnya niku diberi mekanisme tubuh yang luar biasa. Okay. Ada sistem imun, gitu. Ada alarm kita niku napa niku? Meriang niku alarm. Ya, kalau meriang niku berarti kemeselan. Nah, namanya alarm. Kalau udah meriang itu namanya kecapean, butuh istirahat. Itu kecanggihan. Ya, semua manusia diciptakan dalam
penciptaan yang luar biasa. Belum lagi otak kita niku yang sangat-sangat canggih. Jadi otak niku jaringannya itu kalau diluruskan itu berapa kilo, itu banyak sekali. Dan jaringan-jaringan yang rumit di otak manusia nih. Bayangkan mengkoneksikan apa yang dilihat masuk ke mata, kemudian kepikiran, kemudian direspon secepat itu. Adakah yang bisa? Robotnya siapa yang bisa nih? Kalau bikin robot itu kan ada robot Sophia, bisa menjawab pertanyaan. Namanya siapa? Sophia. Tapi pakai bahasa Inggris kayaknya. Ya, karena Sophia nih. Tapi kalau robot Siti, pakai bahasa Jawa. Jadi itu ditanya bisa jawab. Ya, cuma kalau yang tanya jenengan nggak bisa jawab. Kuwi cah ngendi nggak bisa jawab. Karena pertanyaan dan jawabannya itu sudah diinput. Ya, sudah dimasukkan komputer. Ya. Jadi kayak panjenengan sekarang cari nama jenengan, muncul NIK, muncul macam-macam. Loh, kok ada nama saya? Kok semuanya kok tahu? Karena sudah pernah dimasukkan, entah ngisi apa, gitu. Nah, sekarang banyak yang bocor. Gitu. Yang bocor di data-data itu, entah itu data di jenengan beli apa di apa ini itu namanya marketplace gitu, atau entah pemilu entah apa, pokoknya tiap hari kita itu mendapat penawaran, penipuan. Dari mana tahu nomor telepon kita? Gitu. Ya, saya sering dapat penipuan itu, apa telepon itu. Pasti lagake kayak orang sok kenal. Ya. Jadi kemarin setelah saya bilang, lah ini siapa? Masa lupa sama saya? Oh, Sofyan ya gitu. Saya pura-pura Sofyan ya. Iya. Padahal Sofyan tuh nggak tahu siapa saya gitu. Lah Sofyan, oh Sofyan dulure dhewe, ngaku dulur. Lah iya, lah. Terus tak tanya, gimana kabarnya ini? Ya gelagapan itu. Ya. Akhirnya mestinya dia yang menginterogasi saya, ganti tak interogasi sampai gelagapan. Lah sampean kok ngaku-ngaku enggak kenal, langsung ditutup ya. Ya, untuk iseng-iseng saja nih. Jadi karena sering terus nanti dikirimi dapat apa. Itu kan karena bocor. Banyak data-data yang bocor. Nanti kalau sudah pilpres, jenengan jangan heran. Ya, sudah pilek, nanti jenengan ditawari caleg-caleg semua. Dari mana tahu? Wah, dari mana tahu? Ya. Jadi itu Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa. Robot manusia itu terbatas. Meskipun ada robot yang bisa pelayan toko, enggak secepat itu. Kalau robot Allah itu, kita ini melihat sesuatu, langsung masuk di otak, direspon, langsung responnya seketika, cepat. Kalau ada orang moro ajeng jotosi, langsung jenengan sing tapak suci langsung keluar jurus-jurusnya. Ya. Sing boten tapak suci langsung keluar bengoke. Ya. Jadi itu refleksnya otomatis. Meripat kita ini otomatis. Nah, itu gimana caranya? Nah, itu kecanggihan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Fi ayyi suratin, dalam bentuk apapun ma syaa yang Allah kehendaki, rakkabaka, Allah menyusun atau menciptakan rupamu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita dan menentukan bentuk rupa yang Allah kehendaki. Ya, di dunia niku secara ras, warna kulit ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sawo
mateng, ada yang sawo bosok mungkin. Padahal kalau menurut sejarahnya semua manusia itu adalah anak turunnya Nuh. Ya, kalau dalam sejarah antropologi itu anak turunnya Nuh. Kenapa? Karena dulu semua manusia itu zaman Nabi Nuh dihabiskan dengan banjir. Ya, tapi jumlahnya belum banyak gitu. Gitu. Enggak sebanyak sekarang. Sekarang itu bumi itu sudah overload. Jadi bumi kita sudah overload. Ya, sudah kokean. Tapi bukan berarti menjadi alasan nek mati beneran, bukan. Jadi bukan kok wis mati beneran. Ya, jadi semua itu anak turun Nabi Nuh, ya, tetapi jadinya beda-beda. Dan prosesnya kalau antropologi ada pengaruh lingkungan, pengaruh macam-macam. Tapi kita nggak bisa koyo opon. Orang Afrika jadi kulitnya hitam, orang Eropa jadi putih, kita kok jadi orang hitam, orang putih. Ya. Bahkan di kita sendiri gitu, ada yang bapaknya putih, mboknya putih, anaknya rapatek putih. Ya. Ampun ireng rapatek putih kan. Atau sebaliknya, gitu. Jadi apalagi bentuk wajah itu nggak ada orang yang persis, nggak ada sedunia ini. Ya, mesti ada sing beda, meskipun kembar, tidak ada yang persis. Apalagi sidik jari, apalagi DNA. Ya, ini sungguh luar biasa. Rupa manusia bermacam-macam, ya, itu merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah tidak melihat manusia dari bentuk fisik dan rupanya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada bentuk kita. Tapi yang dilihat apa? Walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat adalah hati dan amal kita. Sehingga boleh orang itu memperbagus lahir, boleh, enggak dilarang. Kalau kita bercermin kan Allahumma hassin khuluqi kama hassanta khalqi, ya Allah, perbaiki akhlakku sebagaimana engkau memperbaiki bentuk fisikku. Artinya apa? Minta dua-duanya. Boleh dandan, boleh gitu. Allah itu juga senang melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Maksudnya apa? Allah memberi rezeki, kemudian hambanya itu pakaiannya bersih, menyenangkan, sing nyawang seneng gitu. Daripada wis kusut, mambu, perengus. Jadi kita wong duit ya. Yang nggak boleh itu adalah berlebihan. Ya, nggak boleh ya. Kita itu diperintahkan makanlah, walbas, wasrab, makan, minum, walbas, pakaian, min ghairi sarafin wala makhilatin. Tapi jangan dua hal, jangan berlebihan, jangan sombong. Jangan niatnya ben beda karo kancane. Ya niatnya ya udah ben patut gitu. Ben patut, yang penting tidak berlebihan. Jadi yang dilihat oleh Allah adalah amal dan hati kita. Artinya perhatian kita terhadap hati itu harus lebih besar daripada perhatian terhadap fisik. Perhatian terhadap amal itu harus lebih besar daripada kita perhatian terhadap lahiriah kita. Karena yang akan dinilai oleh Allah adalah hati dan amal kita. Dan hati juga berpengaruh kepada amal. Maka hati disebut raja oleh Imam Ghazali. Anggota badan ini ada tentara yang diperintah. Kalau hatinya baik, maka amalnya akan baik. Kalau hatinya itu rusak, maka amalnya
akan rusak. Terus menikah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang kelima atau keenam nih sampai ayat yang ke-8 nih mengingatkan kita bahwa kita jangan sampai terpedaya dari mengingat Allah, dari taat kepada Allah. Dan itu penyakit yang berbahaya yang ada dalam kehidupan kita, ghaflah, lalai. Ya, ada ghaflah, ada lagi penyakit sing taswif. Taswif niku sok ben kosek-kosek. Ya, ngaji insyaallah sok ben nek wis pensiun. Sedekah sok ben nek wis sugih. Ya, mandang pensiun lali. Mandang sugih nggih lali. Alhamdulillah min dzalik, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.